Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Baik, terima kasih. Kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran PPKN. Puja puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kita kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, sehat badan kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebutlah kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas, salah satunya adalah pembelajaran PPKN. Di minggu sebelumnya atau minggu yang lalu kita telah membahas tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia, bahwa setiap keberagaman pasti akan memiliki permasalahan, baik itu permasalahan yang bersifatnya besar atau bersifat kecil, baik itu permasalahan yang bersifat meluas ataupun bersifat kelompok. Karena setiap keberagaman pasti akan memiliki perbedaan-perbedaan. Kemarin kita juga sudah membahas bahwa permasalahan yang muncul akan menimbulkan konflik di masyarakat, baik di masyarakat maupun dalam lingkungan negara, pasti akan menyebabkan konflik. Lalu apa saja, bagaimana saja upaya dalam menyelesaikan masalah? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi setiap masalah pasti akan ada yang namanya upaya, cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kamu telah mengetahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman. Kemarin sudah dijelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak keberagaman, mulai dari suku, bangsa, bahasa, ras, dan lain sebagainya. Nah, keberagaman tersebut, keberagaman disebut dinamakan namanya keberagaman. Dari keberagaman selalu muncul yang namanya permasalahan. Nah, permasalahan tersebut bisa diatasi. Sini adalah sejumlah upaya yang dilakukan agar permasalahan yang muncul dapat diselesaikan. Jadi setiap permasalahan akan ada upaya yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Apa saja? Memberikan jaminan perlindungan hak setiap warga negara. Jadi untuk mencegah dalam timbulnya permasalahan dalam keberagaman, yang pertama adalah memberikan jaminan perlindungan hak setiap warga negara. Ini merupakan salah satu upaya preventif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Jadi berikan perlindungan, ya, baik perlindungan hukum maupun lain sebagainya kepada setiap warga negara. Ya. Untuk apa? Untuk tidak memberikan hak semena-mena terhadap individu yang satu dengan individu yang lain. Perlindungannya seperti apa? Ya, salah satunya adalah perlindungan hukum. Jadi yang pertama, upaya menyelesaikan masalah dalam keberagaman, yang pertama, negara memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Jadi negara memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Dengan adanya perlindungan terhadap warga negaranya, maka warga negara merasa lebih aman terhadap kehidupannya. Jadi tidak ada yang namanya konflik. Pengikat.
Dan yang kedua, upaya menyelesaikan masalah yang kedua adalah melakukan penangkapan. Nah, penangkapan atas pihak yang tidak bertanggung jawab, melakukan penangkapan atas pihak yang bertanggung jawab dalam upaya aktif untuk melakukan perpecahan. Nah, misalkan ada yang provokator lah. Provokator terhadap perpecahan keberagaman atau dalam Pancasilanya ada di sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Ada yang mengusik persatuan dan kesatuan dalam keberagaman Indonesia, itu bisa ditangkap orangnya. Ini adalah upaya untuk mencegahnya. Jadi yang pertama, melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bertanggung jawab dalam upaya melakukan perpecahan keberagaman ya di masyarakat. Nah, jadi yang kedua adalah tangkap orang-orang yang bersikap provokator lah ya. Yang menjadi provokator itu tangkap. Untuk apa? Untuk memutus rantai pikiran-pikiran negatif terhadap keberagaman. Jadi tadi yang pertama, memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Dan yang kedua, menangkap orang-orang yang terlihat provokator terhadap keberagaman bangsa Indonesia, terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua. Dan yang ketiga, upaya penyelesaian masalah yang muncul dalam keberagaman. Yang ketiga adalah selalu bersikap ramah terhadap sesama. Bersahabat, berpikir positif, dan saling membantu sesama warga masyarakat. Jadi yang ketiga adalah bersikap ramah, bersahabat, berpikir positif, dan saling membantu sesama warga masyarakat. Jadi tanamkan dalam diri kalian, tanamkan dalam diri kita bahwa keberagaman bukan sesuatu hal yang menjadi masalah bagi kita untuk selalu bersatu. Maka dari itu, upaya menyelesaikan masalah yang ketiga adalah selalu bersikap ramah, ya, bersahabat, berpikir positif, saling membantu sesama warga masyarakat. Nah, ini bisa mencegah munculnya konflik-konflik terhadap keberagaman. Jadi yang ketiga adalah melakukan tindakan-tindakan yang positif terhadap lingkungan masyarakat. Ya. Toleransi antar umat beragama tanamkan dalam diri kita. Toleransi dalam keberagaman suku tanamkan dalam diri kita. Maka akan muncul namanya persatuan dan kesatuan. Nah, selain beberapa upaya menyelesaikan masalah dalam keberagaman, hal yang paling penting untuk mengupayakan permasalahan keberagaman adalah sikap saling menghargai dan menghormati. Ini jauh lebih penting sikap saling menghargai dan menghormati dari ketiga upaya tadi. Pertama, ketiga upaya itu, yang pertama adalah memberikan perlindungan hukum negara terhadap warga negaranya. Yang kedua, menangkap orang yang menjadi provokator terhadap persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, bersikap ramah, memiliki jiwa toleran. Ya. Tapi ada hal lagi, yakni
menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati dalam keberagaman yang ada dan telah ada sejak bangsa Indonesia belum merdeka ini. Ya. Jadi kesimpulannya, untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia, untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia, itu ada 3 poin. Yang pertama adalah memberikan perlindungan hukum, ya. Negara memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, negara wajib menangkap pihak-pihak yang ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang ketiga adalah warga negara memiliki sikap toleran terhadap keberagaman. Baik itu keberagaman suku, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Tanamkan dalam diri warga negara untuk bersikap toleran, bersikap positif terhadap negaranya. Dan yang terutama adalah warga negara selalu menghormati dan menghargai terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Mungkin itu aja pembelajaran PPKN kelas 9 pada pertemuan kali ini. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi setelah pembelajaran ini. Bisa mengaplikasikan di dalam masyarakat bahwa kita selalu harus menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Mungkin itu aja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.